Hai, sebentar lagi One Piece chapter 1022 bakal rilis dan ini udah ada spoilernya. Gak usah berlama-lama lagi, langsung aja. Chapter 1022 berjudul ini. Tulisan kanji yang berbunyi Hanagata. Bisa berarti ornamen, bisa juga berarti bentuk atau pola bunga. Translatean ini masih belum begitu akurat juga sih sebenarnya, tapi judul ini berhubungan sama Marco. Di chapter ini bakal menunjukkan pertarungan lain yang terjadi di Onigashima. Masih belum menunjukkan pertarungan Kaido ataupun Big Mom. Salah satunya adalah pertarungan antara Raizo dan juga Fukurokuju. Bisa dibilang ini adalah pertarungan skill dan harga diri sebagai seorang ninja. Raizo si ninja pengikut setia Oden melawan Fukurokuju si ninja pengikut Orochi. Pemenang dari pertarungan ini mungkin bisa menyandang gelar ninja terkuat di Wano. Terus kemarin di chapter 1021 kemenangan diraih oleh Nico Robin yang mengalahkan Black Maria, salah satu anggota Tobiropo. Dan akhirnya di chapter 1022 ini diumumkan ke seluruh Onigashima bahwa semua anggota Tobiropo sudah dikalahkan. Ulti, Page One, Who's Who, Sasaki dan juga Black Maria semuanya sudah dikalahkan. Sebenarnya masih ada satu lagi yaitu Diestrik, tapi secara teknis dia itu udah keluar dari Tobiropo dan bukan anggota dari Beast Pirates lagi. Onigashima yang melayang dengan kekuatannya Kaido ini memiliki waktu sekitar 15 menit lagi untuk akhirnya sampai ke Wano. Udah nggak ada waktu lagi sebelum pulau Onigashima ini mendarat di ibu kota bunga yang sedang ada festival. Kalau gue rasa sih, waktu 15 menit ini nggak bakalan cukup buat Luffy untuk kembali lagi ke Onigashima, bertarung lagi melawan Kaido dan mengalahkannya. Kayaknya nggak bakal cukup. Kalau Kaido kehabisan energi dan nggak bisa menerbangkan Onigashima lagi sebelum 15 menit, sepertinya masih mungkin. Karena sekarang dia juga lagi lawan Yamato kan ya, yang kemungkinan besar juga cukup menguras energinya. Lalu pertarungan yang lain antara Killer dan juga Hawkins. Dan ternyata Hawkins sudah menyambungkan boneka voodoo-nya ke Kid. Aduh, kekuatannya Hawkins ini agak merepotkan ya. Dia bisa semacam memakai nyawa orang lain sebagai pelindung dirinya. Kalau bertarung dengan waktu yang lama, kemungkinan besar Hawkins ini lebih diuntungkan. Karena setiap serangan dari musuhnya nggak akan langsung melukai dia dengan boneka voodoo-nya tadi. Semoga aja Killer bisa menemukan suatu cara buat bisa menebas Hawkins secara langsung. Terus di tempat lain terlihat Sanji melawan King dan juga Queen. Sanji berhadapan dengan dua musuh sekaligus. Sekelas Sanji walaupun udah pakai red suit, mungkin bakal kesulitan juga ya kalau menghadapi dua orang sekaligus, apalagi ini sekelas Jenderal Yonko. Jangan lupa juga di sana masih ada Perospero yang berusaha mengganggu pertarungan. Tapi ternyata Nekomamushi datang dan menyerang Perospero yang akan menyerang Sanji dengan panahnya. Kalau ngomongin Perospero, kita ini juga masih belum melihat anak buah Big Mom yang lainnya loh. Cuma baru Perospero aja yang sampai ke Onigashima dan ngerusuh. Kalau anak buah Big Mom yang lain datang, wah bakalan semakin repot nih kayaknya. Secara jumlah mungkin bisa diimbangi pakai kekuatan buah iblis Otama yang menjadikan para gifters jadi nurut dan ikut bantu melawan Beast Pirates. Tapi kalau sekelas jenderalnya Big Mom datang, waduh bener deh bakalan sulit. Semoga aja jangan datang dulu, dan kalaupun datang semoga aja nggak ngerusuh ya. Hehe. Jangan lupa juga di sana masih ada Marco, dan Marco menahan serangan dari King. Sambil bertarung, Marco bilang ke King kalau dia pernah dengar ada ras yang mampu memanipulasi api yang dulu tinggal di Red Line. Ya mungkin memang ras ini adalah rasnya King. Kalau melihat bentuknya King, dia ini kan tinggi besar dan di belakangnya ada api yang berkobar. Big Mom juga pernah bilang kalau dia pengen ngajak King gabung karena di daerah Big Mom itu belum ada rasnya King. Jadi King ini memang sepertinya berasal dari ras yang langka. Dan akhirnya Zoro sudah sadar dan siap kembali ke medan pertempuran. Kemudian Zoro dan Sanji menyerang King dan juga Queen. Ketika itu juga Zoro dan Sanji berkata,
kalau kita berhasil mengalahkan King dan Queen, kita akan semakin dekat ke sana, yaitu Luffy menjadi Raja Bajak Laut. Wow, double page terakhir di chapter 1022 ini pasti bakalan keren banget. Duet antara Zoro dan juga Sanji demi mengantarkan Luffy lebih dekat menjadi Raja Bajak Laut. Yap, itu tadi spoiler chapter 1022. Kita tunggu aja besok rilisan resminya muncul. Terima kasih yang udah nonton videonya sampai sini. Tolong like, share, komen, dan jangan lupa juga buat subscribe. Sama gue juga punya Instagram Belum Wibu, tolong sekalian di follow ya. Tungguin aja video-video tentang One Piece yang selanjutnya. Sekarang gue pamit dulu. Thank you and see ya.